الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut dengan kajian fikih kuliner. Nanti kalau ada tanya jawab juga di akhir. Tapi ini waktunya ngepas sampai jam 11 atau bisa lebih, Pak? Lewat dikit ya, lewat 40 menitan gitu ya. Iya. Kita insya Allah lanjut, kita mulai kajian fikih kuliner dari buku Fikih Kuliner terjemahan karya Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah, yang di judul aslinya adalah Fiqhul At'imah. Pembahasan kita cukup pada kaidah yaitu asal makanan itu halal. Kita akan membicarakan tentang makanan, ya, atau kaidah tentang makanan. Definisi makanan. Apa itu makanan? Atau to'am dalam bahasa Arabnya. Apa itu to'am? To'am adalah makanan, adalah nomina yang disandangkan pada sesuatu yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan. Ya. Jadi makanan adalah sifat yang disandangkan pada sesuatu, ya, yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan. Maka itu makanan. Berarti kalau sesuatu yang tidak dapat dimakan, ya bukan makanan. Contoh apa? Kamera misalnya. Ya bukan makanan, nggak bisa dimakan kok. Songkok, ya, peci, handphone. Debu bisa dimakan nggak? Bisa. Berarti semi makanan berarti dia. Semen, ya, baik, itu nggak bisa dimakan. Dan syarat kedua mendukung kesehatan badan. Maka apa yang bisa dimakan, tapi dia tidak mendukung kesehatan badan dalam artian tidak menjadi energi buat badan. Maka itu bukan makanan yang sah secara syar'i. Apa yang bisa, debu tadi, debu bisa dimakan, bisa. Tapi apakah itu mendukung kesehatan badan, menjadi nutrisi atau enggak bisa. Oke. Apalagi ikhwan? Apalagi Pak? Bisa dimakan tapi enggak. Peniti, jarum jahit, ya. Hah? Rambut. Nah, ngumpulin rambut dari barbershop kemudian dimakan. Nggak bisa. Tapi emang bisa dimakan rambut? Oh, pas dimakan ada rambut tersisip gitu. Tapi bisa dimakan itu insya Allah. Halal nggak makan? Apa hukum makan rambut? Ini pertanyaan salah ini. Capek kalau jawab kayak gini mah. Ya. Contoh lain apa? Tisu bisa dimakan nggak? Yang kecil-kecil bisa. Tapi dia nggak menunjang kesehatan. Maka dia bukan makanan. Ya. Hukum makan, hukum mengkonsumsi makanan. Hukum mengkonsumsi makanan. Hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya, ini hukum asal makan halal. Itu hukum asal dari umumnya makan. Tapi ada juga hukum makan yang makruh. Ya, yang makruh, yaitu makanan yang melampaui batas kenyang, makruh, sampai terengah-engah,
melebihi batas kenyang. Itu makruh. Kalau sampai memadorotkan sesak napas bisa haram, itu bunuh diri namanya. Tapi melebihi batas kenyang, kira-kira nanti kita bulan puasa insya Allah ya, itu Indonesia tuh kebiasaan apa? Buka puasanya, apalagi hari pertama, wah itu maraton. Iya, Masya Allah, glamor, semua jenis makanan ada, dan dia pengen mencoba semuanya. Iya, Masya Allah, lontong, bakwan, semua. Dan bakwannya juga ada 4 jenis lagi. Iya, Masya Allah. Kan kita kaya raya, ada bakwan jagung, ada bakwan udang, ada bakwan semua akan saya murojaahkan nanti. Melampaui batas kenyang sampai udah ini, wah sirup cincau semua masuk semua, udah sampai sini nih. Ini bentar lagi mati dia tuh, ya. Makanya bisa makruh atau haram, ya. Nah, tapi juga ada yang mengecualikan, boleh melebihi batas kenyang dengan tujuan agar besok kuat berpuasa. Tapi ini saya kurang setuju karena apalah artinya makanan supaya besok kuat berpuasa sehingga harus melampaui batas kenyang. Sebaiknya malah justru makan itu tidak perlu sampai kenyang banget ya, kenyang biasa aja gitu loh. Ya. Atau bisa juga makruh itu hilang, yaitu supaya udah kenyang tapi dimakan lagi dikit dengan tujuan jadi halal jadi boleh, dengan tujuan apa? Mendorong agar tamu menyantap makanan tanpa malu-malu, itu boleh. Ini udah kenyang nih. Tadi makan udah. Datang tamu. Tamu kita kasih makan juga. Tapi itu tamu sungkan. Apa ya bahasa? Pakewuh. Apa namanya itu? Sungkan gitu. Sebelum tuan rumah sahibul bait mencontohkan. Iya, udah kata tamunya, udah bapak duluan contohin gimana cara nanduk nasi, terus contohin Pak. Mereka nggak bakal mau bergerak kecuali kalau kita mulai. Maka kita, aduh makan lagi nih. Udah nggak apa-apa lah. Makruh, ini udah kenyang. Asli makruh tuh. Tapi karena untuk tamu, dah tambah makan lagi dia. Atau sebaliknya, tamu ini sudah makan sebelumnya. Kayak misalnya Anda sebelum kajian sudah makan banyak, ya. Kenyang nih, datang ke sini kenyang. Di perjalanan tuh dahak mulu, gitu, saking kenyangnya. Sampai sini disediakan nasi kebuli. Oh iya, bisa diaminin nggak itu kayak gitu? Hah? Ya diaminin aja, minimal buat Anda doang, Apa ya dulu? Ya. Kapan kita ketemu lagi? Ya. Nah, tapi itu anak kemudian, ya udah kenyang. Tapi kalau misal Anda tolak, jemaah kecewa, maka udahlah, dah makan aja. Ini kemakruhannya hilang, ya, sebagai bentuk sikap baik terhadap orang yang memberikan, begitu. Udah disediain di piringnya, udah disediain Pak Ustaz, udah disediain, ya udahlah. Yang lebih afdal adalah ikut itu, ya. Jadi ada 2 hukum, bisa mubah, bisa makruh. Tapi ada yang ketiga, yaitu bisa menjadi haram ketika berlebihan sampai membahayakan badan, sampai terus dak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang mukmin mengkonsumsi makanan yang baik, yang bermanfaat bagi badan. Tapi di sisi lain, Allah mengharamkan segala sesuatu yang buruk sewaktu masih ada pilihan. Kalau ada pilihan baik dan buruk, halal dan haram, maka wajib pilih yang halal dan baik. Karena kalau pilih yang buruk, itu bisa membahayakan badan atau membahayakan agama bahkan. Segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat pasti dihukumi haram karena keburukan yang dikandungnya, baik berupa najis maupun yang lain. Baik binatang tersebut najis atau binatang tersebut memang mengkonsumsi najis, ya. Baik binatang tersebut najis secara zat, contohnya bangkai, atau yang binatang yang dihukumi najis oleh para ulama seperti anjing. Walaupun ada sebagian ulama
tidak menajiskan anjing, bahkan membolehkan makan anjing. Dalam mazhab Maliki, ya. Atau binatang tersebut mengkonsumsi benda najis yang disebut binatang jallalah namanya. Sebagian ulama mengharamkannya sampai memastikan binatang tersebut dikarantina tidak mengkonsumsi najis. Contoh, lele yang ditanam di septic tank. Mungkin nggak? Ya mungkin ada. Saya punya paman atau setengah paman ya, karena agak jauh ya. Itu dia septic tanknya di dalam rumah dan bisa dibuka tuh apa tuh penutupnya di dalam rumah septic tanknya. Dan nggak pernah bau septic tanknya. Apa rahasianya? Taruh lele. Iya, itu bersih septic tanknya. Bapak kalau mau mandi situ bisa, nanti saya kasih tahu. Ya, itu pas dibuka itu ada lelenya udah gede banget, itu lelenya udah Rambo itu gede banget lelenya. Karena konsumsinya tiap hari adalah nafkah dari sahibul bait. Iya, gitu kan. Nah, iya, lele dan semisalnya. Tapi apa hukum makan lele itu? Nggak usah dijawab, Bapak tahu jawabannya. Iya kan? Coba aja. Tapi kalau Bapak mau, nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih tahu paman saya. Itu ada yang mau orang jadi bening tuh. Di sini jati apa ya? Jati makmur. Iya. Apa hukumnya, Pak? Sebagian ulama mengharamkannya kecuali setelah dikarantina, karena masih ada posibilitas itu belum tercernakan dengan baik. Ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Iya. Misalnya tukang pecel lele, ya kan? Ya nggak usah nanya. Malah bikin tersinggung, orangnya tersinggung nanti. Sebentar, ya. Saya minim mau lele apa ikan. Sebentar. Ini lele dari balong yang ada WC terapungnya enggak? Atau jangan-jangan dari septic tank atau gimana? Tersinggung lah orangnya. Bapak mau beli nggak usah nanya kayak gitu. Ya, antum kemudian bilang ke pedagangnya, kalau memang bukan dari septic tank jawab aja, nggak usah malah ngotot berarti ketahuan dari septic tank ya. Bapak tahu aja sih, gitu kan? Jadi kalau memang terbukti dari situ, lihat apakah dia sudah dikarantina di tempat lain. Kalau sudah dikarantina di tempat lain mungkin berapa hari yang memungkinkan dia udah mencerna itu menjadi daging biasa, maka insya Allah boleh. Kalau nggak kepikiran, ya. Kalau kepikiran, tinggalkan yang bersubhat. Ya. Taib. Kemudian ayat di surat Al-Maidah yang pertama itu sangat mewakili beberapa yang diharamkan. Ayat pertama, ayat ketiga juga. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Itu semua disebut oleh Allah fisq, yaitu fasik, tidak baik, haram. Ya. Jadi hukum asal makanan adalah halal kecuali yang Allah haramkan. Jadi hukum asal makanan adalah halal kecuali yang Allah haramkan. Jadi ketika kita tidak tahu ada dalil pengharamannya, maka halal dia. Ya, begitu. Jadi dalam kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya sesuatu itu boleh, mubah. Begitu juga dengan perdagangan. Asalnya perdagangan adalah boleh. Kecuali jika ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Ya, mengharamkannya. Karena makanan ini, karena bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk manusia. Lalu ketika kita tahu hukum asalnya adalah halal dan adapun hukum cabangnya atau pengecualiannya itu jika ada yang mengharamkan maka menjadi haram. Maka apa sih para ulama? Maka apa sih dasar pengharaman makanan? Dasarnya apa sih pengharaman makanan? Ya. Apa dasarnya kok makanan tuh diharamkan? Di antara dasarnya saya kasih dulu. Jadi kan kajian masih panjang yang ini tentang fikih kuliner karena nanti tema-temanya masih banyak, binatang-binatang banyak nanti insyaallah.
Ya, kita akan mempelajari juga tentang binatang-binatang jemaah. Ada faedah di sini. Tentu dasarnya dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, itu jelas ya. Untuk semua masalah fiqih dan juga akidah, Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Untuk masalah fiqih, Qiyas, tambahan Qiyas. Tapi di sini ada faedah. Beberapa ulama, di sini masalah khilafiyah. Beberapa ulama, di antara ulama mazhab Syafi'i dan banyak ulama Madinah, berpendapat bahwa, lihat sini, perintah atau larangan membunuh hewan tertentu merupakan salah satu bentuk dan landasan haramnya hewan tersebut dikonsumsi. Saya ulangi, perintah untuk membunuh atau larangan untuk membunuh hewan tertentu ini bisa menjadi landasan haramnya hewan tersebut dikonsumsi. Jadi ada dua, perintah syariat untuk membunuh hewan tersebut atau larangan syariat untuk membunuh hewan tersebut. Itu menunjukkan hewan ini apa? Tidak boleh dikonsumsi. Ini menurut mazhab Syafi'i dan ini benar. Dan ini yang benar, insyaallah. Ada enggak hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya? Ada. Ada enggak hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya? Ada. Ya Pak ya? Kasihlah kami contoh hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Silakan. Ular, tikus karena fasiknya. Cicak di sini diperselisihkan ulama akan apakah itu cicak atau tokek atau binatang reptil semisal itu yang ada di tanah Arab. Ini khilafiyah. Iya. Ada yang berpendapat itu cicak. Ada yang berpendapat itu tokek. Ada yang berpendapat, dan terlalu, dan ini paling sedikit yang berpendapat seperti ini di zaman sekarang, itu binatang yang memang sebutnya wazagh, tapi bukan cicak, bukan tokek. Ada binatang mirip dengan itu di tanah Arab. Di sini nggak ada mungkin. Dan saya pribadi lebih condong ke yang tiga itu. Ya. Makanya kalau cicak bukan wazagh kata sebagian ulama. Wazagh kan dalam hadis itu wazaghah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bukan cicak. Bukan cicak rumahan yang biasa gitu, bukan. Kata sebagian ulama. Ya. Tapi kalau antum mau ikut pendapat yang bahwasanya dia sunahkan dibunuh oleh cicak, tafadhol, silahkan. Ya, tapi kalau anda nggak ikut pendapat itu, ada yang mengatakan bahwa itu tokek. Tapi ini juga tidak serta-merta benar. Ya. Karena dalam hadis kan disebutkan sekali pukul mati itu dapat pahala ya. Sekali pukul mati dapat pahala. Sekarang saya tanya Pak, siapa di sini yang punya pengalaman membunuh tokek? Silakan. Sekali pukul mati, ada nggak? Ada Pak? Tapi yang punya pengalaman digigit tokek selain saya, nggak ada? Baik. Siapa yang mau digigit tokek? Ayo gitu aja lah. Gini, kalau memang itu tokek, ini malah lebih jauh lagi. Dari sisi apa? Dalam hadis ada memukul sekali dapat pahala. Sekali pukul dapat pahala lebih besar daripada berkali-kali mukulnya. Sekali pukul sampai mati gitu ya. Saya bisa katakan tidak ada tokek yang bisa mati sekali pukul. Beneran, coba aja. Karena saya sudah pernah menampiaskan dendam saya ke tokek. Iya. Waktu di desa, di kampung, ya waktu itu ketika itu masih banyak tokeknya. Sekarang udah pada hilang, kabur nggak tahu kemana. Ana memburu tokek, ana ambil tokek dari di atas sambil naik. Karena ana udah mempelajari dunia pertokean ketika itu, ya. Cert, kena kan? Ya kena tuh. Ada tekniknya itu. Tokek itu tekniknya, nggak sembarangan. Kalau sembarangan kejepit, kegigit. Dua anak ambil mama itu, taruh kardus. Besoknya anak mainin dua-duanya. Qadarullah anak lagi lengah gitu. Satu tokek menjepit sini, satu tokek menjepit sini. Dua-duanya langsung
gigit Anda dua-duanya. Maka orang kampung bilang, wah ini mah nunggu apa namanya? Nunggu geluduk, nunggu geluduk. Sementara itu musim panas. Enggak berarti nunggu geluduk, nunggu musim hujan dong gitu kan. Dari kampung Sunda tuh ngomongnya kayak gitu, nunggu geluduk. Ada yang bilang nunggu beduk. Nah, khilafiyah di antara duk-duk ya. Allah alam yang sahih di mana? Enggak ada yang sahih dari semua itu. Hakikatnya itu hanya kiasan bahwasanya dia enggak bakal mau begitu saya ngelepas. Tapi sebenarnya kalau ditaruh di kayu lepas. Jadi enggak usah panik. Tapi ketika itu Anda panik karena Anda belum tahu. Itu emang enggak ini. Sampai ngegantung. Dicongkel pakai sendok pakai apa makin keras sampai ini jari kuku ana itu sampai nembus saking kerasnya. Giginya kecil-kecil kayak sisir kecil gitu, gigi kecil sekali giginya. Tapi rahangnya itu kuat, luar biasa kuatnya. Taib. Nah, itu sampai pakai air panas paman ana. Air panas masih mendidih tuh. Kan ekornya kan ke bawah semua. Dengan harapan kepanasan ekor dia bakal lepas. Enggak, ternyata istiqomah dia. Iya. Dia tetap kayak gini. Tetap itu betul-betul tetap teguh dengan pendiriannya. Tapi dia cuma geol-geol doang di bagian air panas. Kepanasan bawah tapi dia tetap gigit. Masya Allah tuh. Tapi akhirnya anak taruh kayak gini, mereka malah kabur pasti taruh. Nah, satunya Anda lampiaskan ke dia karena sepertinya dari wajahnya tuh udah ngeselin dari awal. Maka pakai kayu yang kayak ini, kayak gini tapi enggak sebesar ini enggak. Kayu besar kayak gini, lebar. Anda timpa dia sampai mejret. Sampai keluar sebagian dari ususnya itu. Dan itu dia tetap habis itu lo jalan manjat sampai atas dan sempat ngeliatin Anda dari atas. Kurang ajar ngejekin Anda dia. Nggak mati, Pak. Nggak mati. Itu Anda mukul itu bukan dengan avenge. Ya, apa avenge tuh? Dengan dendam yang kesumat gitu loh. Plok. Ya. Tetap dia pada udah keluar terbuai sedikit ususnya. Dia tetap menjalani hidupnya dengan baik. Tetap. Iya. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tuh mau membunuh tokek, mencari sunnahnya gitu loh. Apa hanya dengan ketapel? Ya, diledek sama tokek, ya pakai ketapel kata tokeknya. Kalau cicak mungkin lebih kecil mungkin, makanya kalau ditafsirkan tokek lebih jauh ini, lebih dekat ke cicak. Tapi saya sendiri juga nggak menganggap cicak yang diperintahkan untuk dibunuh. Wallahu alam. Wazaghah nama binatangnya. Dan ada pembahasan sebagian ulama tentang hakikat wazaghah ini. Sebagian ulama mengatakan wazaghah ini bukanlah binatang yang kita kenal di tembok-tembok seperti di rumah-rumah biasa. Wallahu alam, saya belum bisa menentukan yang wazaghah itu binatang apa namanya di bahasa Latinnya, wallahu alam. Jadi kalau cicak, wallahu alam, kita selesai dari cicak. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, ular diperintahkan untuk dibunuh. Kaidahnya yang diperintahkan untuk dibunuh maka itu haram dimakan. Babi diperintahkan untuk dibunuh enggak? Iya. Haram dimakan? Haram dimakan. Ular haram dimakan. Kecuali ular laut bagi sebagian ulama. Kemudian apalagi kalajengking haram dimakan. Diperintahkan dibunuh? Diperintahkan dibunuh. Tikus haram dimakan. Diperintahkan dibunuh enggak? Diperintahkan dibunuh. Apa hukumnya memelihara hamster? Iya. Hamster. Antum ketemu saudara atau tetangga melihara hamster sambil ada roda-roda buat dia lari itu kan? Antum tahdzir dia. Ya akhi, ittaqillah. Bunuhlah hamster ini. Sesungguhnya ini binatang fasik. Diperintahkan oleh syariat untuk bunuh. Kira-kira gimana, Pak? Ternyata yang antum perintahkan itu adalah seorang ustadz. Ustadz ini kemudian menjelaskan yang hakikatnya. Antum sekali lagi jangan tempatkan dalil tidak pada tempatnya. Ya.
Hamster itu bahasanya jarbu, bukan firan atau fa'r. Dan hamster itu berbeda jenis daripada tikus. Memang dia ada kemiripan dengan tikus, tapi dia beda spesies, bukan tikus. Ya, maka dia bukan tikus. Maka bukan termasuk hewan fasik yang dianjurkan dibunuh. Ya, beda. Lalu apa hukum memakan hamster? Nah, itu dia. Berarti hamster ini kan nggak diperintahkan dibunuh kan? Berarti boleh dipelihara? Boleh. Tapi apa hukum memakannya? Nah, itu dia. Ini dikembalikan nanti ke kaidah apa-apa yang dikenal sebagai binatang khabith maka haram dimakan. Khabith itu binatang menjijikan. Hamster ini memang bukan tikus, tapi dia ada keserupaan dengan tikus dari segi menjijikannya. Maka wallahu alam dilarang untuk dimakan, tapi dilarang juga untuk dibunuh begitu saja. Kecuali kalau berbahaya, misal dia punya virus atau penyakit. Ya begitu. Hewan yang dilarang untuk dibunuh, contohnya apa, Pak? Kucing. Oke, boleh. Semut. Berarti nggak boleh makan semut. Enggak? Karena dibunuh aja nggak boleh. Tapi gimana saat kau nggak sengaja nginjek semut? Boleh nggak dimakan? Antum nggak ada warteg apa? Hah? Nggak, atau nggak boleh. Lebah boleh dibunuh? Nggak. Taib nggak boleh makan lebah. Kodok boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Rasulullah melarangnya karena suaranya adalah tasbih. Maka apa hukum makan kodok? Haram. Apa namanya bahasa itunya? Suke itu? Suike. Ya. Ya katak ataupun kodok, Pak. Difda ya bahasa Arabnya. Maka itu haram dimakan. Ya. Karena apa haram dimakan? Apa yang dilarang untuk dibunuh, maka haram dimakan. Faham di sini, Pak ya? Bagaimana kalau membunuh binatang-binatang ini untuk mencegah madarat atau membuat maslahat? Mencegah madarat kayak misalnya binatang ini walaupun memang dia dilarang dibunuh tapi dia bermadarat. Contoh semut ngeganggu. Ya. Iya, lagi kajian diganggu sama semut. Ya dicubit-cubit sama semut ya. Enggak. Di kasur misalnya banyak semut. Atau ada lumbung apa namanya sarang semut di dekat kasur. Wah, ini berbahaya buat anak nih. Gitu. Boleh nggak kemudian dikasih semprotan baygon dan misalnya? Boleh. Tapi ini kan membunuh semut. Iya, membunuh karena untuk menghindari apa? Madarat. Maka boleh. Iya. Lebah ngejar-ngejar kita. Kita kemana dia ke sini. Dikejar terus, ya. Hanya karena kita itu tersangka yang telah menggoncangkan pohonnya. Tersangka bukan terdakwa. Udah suudzon dulu nama kita. Bukan kata gitu. Kata lebahnya enggak antum akhi gitu katanya. Dikejar, boleh enggak kemudian supaya preventif kita bunuh mereka? Boleh. Karena menghindari apa? Madarat. Tapi kalau untuk memburu dia nggak salah apa-apa kita bunuh nggak boleh. Semut juga gitu, nggak ada salah apa-apa kita bunuh nggak boleh. Atau bisa juga untuk mendapatkan maslahat bukan untuk main-main maka boleh juga. Contoh kodok kan asli nggak boleh ya kita bunuh ya. Tapi boleh nggak kita menjadikan kodok sebagai bahan umpan pancing? Paham nggak, Pak? Ah, ini anu suka pancing siapa? Ada mancing mania ada di sini, Pak? Kalau ada wajah-wajahnya enggak, wajah-wajahnya ini wajah-wajah orang-orang Masya Allah ya. Ya, untuk mancing ikan pakai kodok. Apa hukumnya boleh enggak? Boleh. Dengan syarat. Satu, tidak menyiksa. Berarti kodok itu harus dimatikan terlebih dahulu, ya enggak? Iya, kalau ditusuk doang nyiksa, Pak. Iya. Itu satu. Kedua, mancingnya bukan mancing main-main. Ada nggak mancing main-main, Pak?
Ada. Matiin kodok, plek, afwan ya, matiin dulu truk gitu kan. Terus dapat ikan. Wow, tuh lihat guys, apa? Ngevlog di YouTube. Guys, aku dapat ikan guys, aku balikin nih. Main-main dia. Nggak boleh membunuh kodok untuk main-main seperti itu. Tapi kalau memang mancingnya untuk cari makan, cari penghasilan dari ikan tersebut, maka nggak masalah. Ya, seperti itu. Ya, saya pikir untuk makanan cukup sampai sini dulu insyaallah. Ya, mohon maaf karena tadi saya datangnya telat lumayan. Jadi kajiannya juga agak sedikit ya. Ada pertanyaan nggak Bapak-bapak sekalian untuk masalah fikih kuliner ini? Oh, yang pertanyaan tadi ya? Oh ya. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak, Bu Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? Yang mana ya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kali ya? Itu ayat 264. Kalau ayat yang melarang kita sedekah dengan barang yang tidak baik itu ayat 267. Jadi 264 dan 267. Bolehkah membeli barang-barang dengan tanpa izin dari suami? Karena saya berpendapat suami saya pasti akan mengizinkan. Ya, jadi pertanyaan, bolehkah membeli barang-barang tanpa izin dari suami? Karena saya berpendapat suami saya pasti akan mengizinkan. Baik. Untuk menjawab ini ada dua rincian. Satu, jika barang-barang tersebut memang kebutuhan yang maklum, dan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang biasa, barang-barang yang biasa dibeli, maka ini tidak perlu izin. Iya, beli seledri, beli garam. Kalau izin itu tiap hari proposalnya itu datang terus ke suami, pusing suaminya. Jadi barang-barang yang biasa seperti ini atau barang-barang belanjaan yang maklum di keluarga tidak masalah. Beli mainan anak, yang mana ngajak anak ke pasar beliin balon, tidak masalah. Ini nggak perlu izin suami, karena ini maklum suami ya ngizinin, nggak ngizinin kebangetan. Ya, pokoknya kamu nggak boleh hari ini beli kecuali garam. Ini, aduh, pusing punya suami kayak gitu. Ya. Tapi kalau barang-barang tersebut, ini yang rincian kedua. Jika barang-barang tersebut adalah barang yang memang spesial atau bukan barang konsumsi harian atau kebutuhan harian diri atau anak, maka izin lebih afdol. Izin lebih afdol. Seperti apa? Seperti apa jemaah? Seperti beli kulkas. Emang itu kebutuhan, betul. Tetapi kan kita tidak tiap bulan beli kulkas, ya kan? Iya, itu jualan namanya kok, kulakan kulkas. Ya, beli oven, beli gas, maksudnya beli ininya apa? Kompor gas. Kalau beli gasnya izin nggak? Enggak, capek Pak. Jadi ini kembali ke uruf kita. Rinciannya. Tapi ada yang mungkin bukan uruf, disepakati, kayak beli rumah. Nah ini beda nih. Ya, beli yang besar-besar, beli mobil, beli motor, ini tergantung uang siapa. Kalau uang suami wajib izin. Kalau uang istri pribadi dianjurkan izin. Uang pribadi istri dianjurkan izin. Jadi uang dalam keluarga itu ada uang murni milik suami, ada uang belanja atau kebutuhan bersama, dan ada uang pribadi istri. 3 model ya uangnya. Ada uang murni suami. Jelas kalau uang murni suami nggak boleh istri itu untuk bertasarruf atau mengeluarkan sepeser pun kecuali dengan izin suami. Ini uang suami. Seperti uang ATM-nya, di ATM-nya ini uang suami. Nggak boleh kita atau istri bertasarruf jual beli dengan uang tersebut sepeser pun kecuali dengan izin suami. Ada 2 uang keluarga, yaitu uang untuk kebutuhan harian belanja. Maka ini tidak wajib untuk izin pada suami, karena itu untuk harian. Ya.
Kecuali dari uang belanja tersebut istri ini pengen membeli sesuatu yang spesial atau jarang dan atau mungkin tinggi harganya. Ya, seperti beli kompor tadi dan seterusnya, ya. Tupperware. Tupperware tuh kayak gimana sih, lupa ya. Itu kayak enggak. Suami mana yang ngurusin kayak gituan. Kamu ngapain beli Tupperware? Beli yang bermanfaat untuk akhiratmu. Ya Allah, capek punya. Ya, yang ketiga, uang milik istri pribadi. Milik istri ini baik memang secara zat, memang istri punya penghasilan atau warisan atau tabungan pribadi, atau punya istri ini hasil dari memang suami ngasih hadiah buat istri. Ini ada dua macam. Jelas kalau dari pribadi, dari warisan atau tabungan lamanya, ini jelas milik istri, nggak ada masalah. Dia mau beli apa aja silahkan, tapi lebih afdol izin sama suami. Itu pun bukan izin sebenarnya, memberitahu. Bukan izin, memberitahu. Karena suami juga nggak punya hak untuk melarang kalau itu sesuatu yang mubah. Kayak misalnya istri punya uang sendiri. Istri kemudian pengen beli kitab fikih kuliner 10 pieces misalnya. Pakai uang pribadi. Beritahu ke suaminya, "Mas, aku mau beli fikih kuliner 10 pieces sih, Mas ya." Suami nggak bilang nggak boleh, jangan. Ya, itu duit dia, terserah dia gitu kan. Ya. Nah, kemudian uang istri ada juga dari suami. Hadiah dari suami, maka ini milik istri, hak istri, ya. Jadi suami itu hanya cukup tahu, memberi saran dan tidak mengatur kalau untuk uang istri pribadi. Begitu rinciannya ya. Wallahu a'lam. Next, kemudian bagaimana dianggap pakaian berbohong pada wanita? Bismillah, ya saya baca bismillah dulu nih. Bagaimana dianggap pakaian berbohong pada wanita? Apa nih Pak? Bagaimana dianggap pakaian berbohong pada wanita? Bentar, saya sini dulu. Ini sampai zuhur saya nggak ngerti ini. Bagaimana dianggap pakaian berbohong pada wanita? Mungkin yang hadis Nabi tadi ya, seperti memakai dua pakaian kebohongan. Itu hanya kiasan. Bukan berarti ada pakaian kebohongan, pakaian berbohong bagi wanita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang perempuan yang dia memakai perhiasan yang sejatinya bukan pemberian suami, tapi maksudnya dia pakai ekstra karena pengen membuat cemburu madunya. Itu ibaratnya orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Jadi kebohongannya itu plus-plus gitu loh. Ya, kebohongan di berpakaian, di berhias, dan kebohongan untuk orang lain. Jadi dua pakaian kebohongan itu maksudnya. Jadi nggak ada pakaian berbohong bagi wanita, nggak. Mungkin ada pakaian berbohong perempuan pakai kaos ada tulisannya berbohong. Nah, itu pakaian berbohong. Ya begitu. Jadi itu hanya bahasa kiasan saja, bukan hakikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Haji Bambang. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Haji. Adakah hak orang tua memakai barang atau harta milik anak? Ataukah harus minta izin untuk menggunakannya? Ini paham Pak pertanyaan Pak ya? Adakah hak orang tua memakai barang atau harta milik anak, atau harus minta izin dulu sama anak? Bisa paham nggak arah pertanyaannya Pak? Ya, ada hadis Nabi SAW tapi udah lewat waktunya. Kecepatan? Oh enggak kok, ini udah jam 11 lewat 1 menit Pak. Bener di jam sana. Di waktu Indonesia Jatimur ini 11 lewat 10. Jadi Makmur agak ini Jati Makmur ya. Iya, berarti lewat banget nih Pak. Jadi kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Li abika di sini bapakmu. Bapak maksudnya, orang tua di sini bapak. Engkau dan hartamu milik bapakmu.
Ini hadis ini penafsirannya menjadi perselisihan di antara ulama. Tapi saya pakai penafsiran Hanbali, mazhab Hanbali, yang penafsirannya lebih bagus dalam tentang hadis ini. Yaitu apa hukumnya bapak menggunakan harta atau mengambil harta anak? Hukumnya adalah boleh dengan syarat. Hukumnya adalah boleh dengan syarat. Ya. 3 syarat. Ini diperhatikan baik-baik untuk bapak-bapak yang anak-anaknya sudah berharta. Ya. Boleh dengan 3 syarat. Harta yang dimaksud adalah properti, benda, barang. Bukan harta yang dimaksud adalah keimanan. Keimanan harta, tapi bukan itu. Istri juga hartanya, tapi enggak gitu. Ya istri enggak termasuk. Ya repot kalau misalnya istrinya juga boleh dipakai. Naudzubillah min dzalik. Jadi harta di sini adalah properti atau kebendaan yang dimiliki oleh anak, baik perempuan atau laki-laki ya. Maka di sini diperbolehkan. Jadi anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Maka diperbolehkan seorang bapak untuk menggunakan fasilitas atau properti atau pemilikan anaknya dengan 3 syarat. Syarat pertama, harta tersebut bukan harta darurat anak. Bukan harta darurat anak, yang mana anak ini memiliki darurat untuk memanfaatkannya. Darurat, nggak bisa nggak. Apa contohnya? Apa contohnya jemaah? Gigi palsu. Iya, gigi palsu. Gigi palsu. Contohnya ini contoh aja. Misal anaknya ompong, harus pakai gigi palsu. Bapaknya juga pakai tanpa izin. Ya nggak bisa lah, orang darurat ini. Anak ini butuh gigi palsu ini. Ya buat ngunyah. Darurat. Ya Pak ya. Ini contoh yang mungkin nggak ada lah di bapak-bapak ya. Dan nggak ada bapak. Nak pinjam dulu ya gigimu ya. Ya nyelih untumu ya. Gitu nggak mungkin ya. Contoh lain yang darurat, anak ini miskin, udah miskin, dia cuma punya baju itu aja. Bapaknya make bajunya. Anaknya bilang, Pak, ini nanti saya pakai apa? Udah kamu ngalah sama orang tua, anta wa maluka li abika. Ya nggak bisa. Darurat anak ini harus pakai itu. Ya. Atau anak ini cuma punya makanan itu aja buat keluarganya, dan itu darurat. Bukan kebutuhan biasa, tapi darurat ya. Harus makanannya itu aja. Kemudian bapaknya dengan alasan engkau dan dirimu ada hartamu milik bapakmu, dia ambil tuh makanan bapaknya, nggak bisa. Ini syarat pertama, yaitu harta tersebut bukan harta darurat anak. Yang mana apa definisinya? Yaitu harta yang menjadi darurat bagi anak betul-betul di atas kebutuhan. Yang nggak mungkin anak ini bisa melanjutkan hidup kecuali dengan harta tersebut. Maka nggak boleh bapak itu kemudian memanfaatkannya. Itu satu. Kedua, harta tersebut bukan hajat keseharian anak, atau bukan harta yang dibutuhkan oleh anak betul-betul. Beda dengan darurat Pak. Darurat dengan hajat itu beda. Darurat itu nggak bisa hidup kecuali dengannya. Kalau hajat tetap bisa hidup dengan tanpanya, tetapi memang membutuhkannya untuk kebutuhannya, untuk aktivitasnya. Contoh mobil. Mobil termasuk hajat atau darurat? Hajat, nggak sampai darurat Pak. Karena orang tetap bisa hidup tanpa mobil, ya nggak? Iya, nggak ada orang bilang aku tidak bisa hidup tanpa mobil, aku akan mati kalau nggak ada mobil. Nggak. Ente jalan kaki aja nggak mati insya Allah, malah sehat. Ya. Maka mobil, anak ini punya mobil satu. Tiap hari dia ke kantor pakai mobil itu. Bapaknya kemudian dengan semena-mena pakai itu mobil. Anaknya bilang, Pak, saya lagi butuh mobil. Bodoh amat. Izinkan atau durhaka? Bapaknya, masya Allah. Maka ini nggak bisa. Harta tersebut nggak boleh dimanfaatkan oleh bapaknya karena ini hajatnya anak. Gitu Pak ya. Tapi kalau anaknya punya mobil 2, satu nganggur cuman weekend doang dipakainya buat jalan-jalan, satu buat kerja. Maka di hari kerja bapak itu boleh tanpa izin memakai mobil yang buat weekend. Paham nggak Pak?
Nah, karena mobil ini free, bukan free, apa namanya? Lagi nggak dipakai, nggak hajat, nggak berhajat, gitu Pak ya. Taib. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga. Syarat pertama tadi Pak, syarat pertama bukan harta darurat anak. Syarat kedua bukan harta yang menjadi hajat buat anak atau sedang menjadi hajat buat anak. Yang ketiga, harta yang dimanfaatkan tersebut bukan untuk dihadiahkan ke saudaranya. Harta yang diambil atau dipakai oleh bapak tersebut bukan untuk dihadiahkan ke saudara anak tersebut. Bukan dihadiahkan ke kakaknya anak atau adiknya ke anak tersebut. Bisa dipahami nggak Pak di sini Pak? Kenapa? Karena itu akan menjadikan kecemburuan dan bentuk ketidakadilan bapak kepada anaknya. 3 syarat dalam mazhab Hanbali bolehnya bapak memanfaatkan harta anaknya. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Jelas nggak Pak? Lanjut nggak Pak nih? Habis waktunya. Masih dulu pertanyaan loh. Ayo. Lanjut. Jawab simpel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu Ustaz. Apakah kewajiban bersyukur kepada orang yang melakukan atau menunaikan kewajiban kepada kita juga harus diamalkan? Bersyukurlah. Ya. Kata sebagian ada orang mengatakan la syukru ala wajib. Itu bukan hadis Nabi. Ya, itu bukan hadis Nabi. Tetap kita bersyukur kepada orang yang menunaikan kewajiban. Kita katakan jazakallahu khairan. Makasih ya, kerjaanmu bagus ya. Ya. Sebagaimana bos berterima kasih pada bawahannya yang bekerja. Kerjanya bagus. Ya itu. Bersyukur. 1. Bagaimana hukum memancing dengan menggunakan umpan cacing? Tadi udah ya? Udah ya, enggak masalah insyaallah. Tapi di sini masalah cacing hewan yang susah mati. Suruhlah dia mati cepat-cepat ya. Apakah harus dibunuh dahulu? Karena di masyarakat kita sudah umum mancing pakai cacing langsung ditusuk hidup-hidup. Menurut saya kalau cacing ini beda ya dengan kodok ya. Dan cacing ini insyaallah mudah-mudahan dengan seperti itu mudah-mudahan sih nggak tersisa. Tapi saya sendiri tidak mau melakukannya karena bagi saya syubhat. Bagi saya syubhat. Mungkin cacing ini dipotong kemudian ditaruh di itu, dia mungkin nggak merasa sakit, ya nggak merasa sakit. Lagi pula salah dia, kenapa nggak mati-mati, itu kan? Ya, tapi ya udahlah. Tapi saya pribadi, 1, saya bukan pemancing. Kedua, kalaupun saya pemancing, saya tidak akan tega. Dan ini menjadi syubhat. Jadi saya nggak melakukan ini. Saya menjauhi hal seperti ini. Ya, wallahu taala alam. Alhamdulillah kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan depan. Jazakumullahu khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.